Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami di hidup kami Tuhan. Kau boleh terus hadir dalam hidup kami dan membimbing kami. Kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah malam hari ini, dalam ibadah Victory Empire pada malam hari ini Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu pujian, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
Mari Bapak Ibu kita akan satu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu dari pagi sampai kamu menyelesaikan aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau ibadah di dalam ibadah VIP. Kami percaya Roh Kudus Tuhan melawat kami, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Segala sesuatu yang bukan datang daripada Kristus, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah berbicaralah bagi kami Roh Kudus, sampaikanlah apa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kembali berjumpa di dalam VIP. Kita sama-sama akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya Bapak Ibu, kita akan baca dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Temanya berjudul, perikop di atas berjudul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah VIP hari ini tema yang akan saya bawakan, jangan tawar hati. Tawar hati adalah hati yang tidak fokus, hati yang tidak merasakan apa-apa. Tepatnya hatinya sudah patah atau patah hati, sudah kecewa, sudah putus asa, sudah cemas, bahkan ada ketakutan, atau lebih tepatnya hatinya sudah hancur. Bapak Ibu, kalau tawar hati itu, kalau kita sampai tawar hati, berarti kita membuka pintu gerbang menuju segala macam dosa. Ya, kalau Bapak Ibu tawar hati berarti Bapak Ibu membuka pintu gerbang menuju segala macam dosa. Saya ingin menceritakan satu kesaksian, ini kesaksian baru-baru ini tidak lama ya Bapak Ibu. Jumat Agung saya di WA sama satu keluarga. Karena pas saya mengikuti ibadah Jumat Agung, Pak Raja bilang semua handphone dibikin mode pesawat ya, biar tidak merebutan sinyal dan tayangan yang kita tampilkan itu bagus. Itu saya mode pesawat. Nah di situ ada sebelum mode pesawat ada SMS masuk WA masuk ada 4 WA. Tapi saya nggak buka ya Bapak Ibu, saya nggak buka, saya ngelihat. Pas selesai ibadah saya buka, ternyata WA itu sudah dihapus. Ya kan, akhirnya saya pulang ke rumah Bapak Ibu, saya pulang ke rumah. Nah di rumah itu hati saya digerakkan Tuhan untuk saya menelepon keluarga ini ya, saya menelepon keluarga ini. Pas saya telepon, istrinya yang angkat, istrinya bilang, iya Bu Guru, Bu Pris, iya saya tadi ada suara bilang telepon Bu Pris, telepon Bu Pris, telepon Bu Pris. Saya bilang mungkin itu suara hati saya, tapi akhirnya saya telepon. Terus saya bilang, saya cerita, oh iya saya ada mimpi, saya bilang seperti itu. Mimpinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intinya mimpinya itu saya ngelihat ada orang, ini jalan Bapak Ibu, saya masuk ke suatu daerah. Nah di situ roh kematiannya itu sangat kuat. Roh kematiannya sangat kuat dan saya ngelihat ada mayat-mayat. Mayatnya itu enggak dikubur, mayatnya itu hanya duduk, mayatnya hitam-hitam.
mayatnya hitam-hitam, semua hitam Bapak Ibu. Saya masuk kok ngeri banget gitu. Nah pas saya masuk ke dalam, saya ngelihat ada orang bapak-bapak berdiri itu ya, berdiri. Nah kalau Bapak itu melangkah satu langkah, dia mati, dia masuk ke dalam jurang itu Bapak Ibu. Ya kan, saya nggak tahu pas saya telepon ternyata sama istrinya itu di loudspeaker. Jadi suaminya itu dengar. Pas saya cerita, saya panggil orang itu. Saya panggil orang itu nggak nyaut karena mukanya itu udah ada roh kematian. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata pas saya selesai cerita, ibu itu bilang ya udah Bu Pris saya matiin dulu ya. Nah ya udah, saya udah selesai cerita kan. Setelah itu orangnya ibu itu telepon saya lagi, iya Bu Pris ternyata suami saya mau bunuh diri, bahkan sudah bunuh diri. Dengan apa? Anaknya disuruh keluar Bapak Ibu, anaknya disuruh keluar, dia masukin baygon di dalam kopi. Ya kan, dia minum. Nah dia minum, sebelum dia minum dia cerita ada orang ngomong jangan minum, kamu masih punya anak. Kasihan istri kamu, sebelah kirinya udah minum aja gitu kan. Jangan minum, sampai akhirnya dia minum. Pas dia minum tuh baygon rasa kopi dia minum tuh saudara Bapak Ibu sekalian. Dia minum, akhirnya ada yang bilang bangunin dia, udah kamu bangun. Nah dari setitik sinar kecil akhirnya menjadi sinar besar. Dia akhirnya bangun, dia sadar, dia minta beliin susu, akhirnya dia minum. Susu itu akhirnya muntah-muntah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah contoh ya. Contoh kalau orang sudah tawar hati, dia membuka pintu gerbang menuju segala macam dosa. Kalau kita boleh berpikir, kalau kita bunuh diri emangnya kita masuk surga? Kalau kita bunuh diri emangnya kita diterima sama Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Kita nggak bakalan masuk surga kalau kita bunuh diri. Justru kita akan masuk ke dalam neraka. Nah orang ini karena dia sudah tawar hati, dia sudah membuka pintu hatinya menjadi pintu gerbang menuju satu kejahatan. Menuju segala macam dosa yang dia lakukan, dia mau bunuh diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus berbicara di dalam 2 Korintus 4, sebab itu kami tidak tawar hati. Karena Rasul Paulus tahu dari bahaya tawar hati. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Dan jangan sampai kita tawar hati. Alasan pertama, kita punya Tuhan yang menyertai. Kenapa Bapak Ibu tidak boleh tawar hati? Karena kita punya Tuhan yang menyertai. Kita punya Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu mendampingi kita. Jadi kita nggak ada alasan untuk kita tawar hati. Jadi kita nggak ada alasan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang akhirnya membuat kita jatuh di dalam dosa. Matius 28 ayat 20b mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya di dalam kehidupan kita nggak sendiri Bapak Ibu. Kita nggak berjalan sendiri walaupun kita melihat Tuhan saya sendiri. Nggak ada yang tolong saya, nggak ada yang nopang saya, nggak ada yang mendukung saya, nggak ada yang mengerti kesusahan saya. Tapi malam hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang menyertai. Kita punya Allah Immanuel. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Ibrani 4 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, enggak ada alasan kita tawar hati. Tidak ada alasan di kamus kita tawar hati.
Yang pertama karena kita punya Allah yang menyertai. Allah yang selalu bersama dengan kita. Allah yang selalu menggandeng tangan kita. Allah yang berjalan di depan kita. Allah yang selalu menopang kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, jangan kita tawar hati. Karena apa? Alasan pertama tadi Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang menyertai atau kita mempunyai Allah Immanuel. Rambut di kepala kita Bapak Ibu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut di kepala kita satu helai pun tidak akan jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus menguatkan hati kita. Bertobat malam hari ini kalau engkau tawar hati. Engkau tawar hati sama Tuhan. Engkau tawar hati sama sekelilingmu. Engkau harus bertobat. Kembali kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Datang kembali sama Tuhan. Minta pemulihan. Hatimu dipulihkan sama Tuhan. Biarlah hatimu tidak tawar. Tapi engkau bisa berkata, aku tidak tawar hati. Karena aku punya Tuhan yang menyertai. Aku tidak tawar hati. Karena aku punya Allah Immanuel. Kita katakan itu. Itu sebagai kata-kata iman kita. Itu sebagai kekuatan kita. Firman itu kekuatan kita. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh tawar hati? Atau alasan kita tidak boleh atau jangan tawar hati. Yang kedua, pencobaan atau penderitaan yang kita hadapi adalah penderitaan ringan. Tidak melebihi daripada kekuatan kita. Ayat 17 katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang kami alami. Penderitaan apa Bapak Ibu? Penderitaan ringan yang saat ini Bapak Ibu alami. Kita buka lagi Bapak Ibu di 1 Korintus 10. Ya Bapak Ibu kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kita buka lagi di dalam Yesaya 28. Di dalam Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Yesaya 28 ayat 27 sampai ke 28. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah. Dan jintan putih dengan tongkat. Ayat 28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa pencobaan masalah yang Bapak Ibu alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan tahu kita ini dibuatnya dari tanah, masih daging. Tuhan gak mungkin menghancurkan kita. Tuhan gak mungkin membinasakan kita. Tuhan gak mungkin mengizinkan persoalan terjadi untuk menghancurkan kita. Tidak mungkin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan jelas-jelas sudah katakan. Semuanya itu sudah ada aturannya. Semuanya itu sudah ada batasnya. Ya Bapak Ibu.
Sekalipun kita jatuh, firman Tuhan katakan kita tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami pencobaan. Pencobaannya karena kelakuan kita sendiri, bertobat. Minta ampun. Dan tetap mengikuti prosesnya Tuhan. Dan tetap menghadapi, menjalani sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya percaya kita diberikan hikmat sama Tuhan. Saya percaya kita diberikan kekuatan sama Tuhan. Saya percaya kita diberikan kemampuan untuk kita tetap berdiri, untuk kita berdiri tetap tegak menyelesaikan segala sesuatunya. Karena pencobaan, penderitaan yang kita alami adalah pencobaan penderitaan biasa, penderitaan ringan. Ya Bapak Ibu, kalau saudara diizinkan mengalami penderitaan, jalani dengan ucapan syukur. Libatkan Tuhan. Dulu saya berpikir ya Bapak Ibu, di dalam saya mengalami proses demi proses, ya cobaan demi cobaan. Saya berpikir, wah Tuhan kayaknya jahat nih. Kok saya gak pernah ya yang namanya bahagia. Kok saya gak pernah ya yang namanya seneng. Selalu air mata ini jatuh. Selalu kenapa saya harus menangis dari saya masih kecil. Saya selalu diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Saya gak ngerti Bapak Ibu pada waktu itu. Tapi saat ini saya mengerti. Justru saat ini saya bersyukur sama Tuhan. Lewat orang-orang yang membentuk saya. Lewat proses demi proses yang Tuhan pakai. Lewat orang-orang yang memproses saya. Lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk saya. Saya bersyukur Bapak Ibu. Kalau saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu, ini merupakan buah dari proses saya. Kita harus sadar proses cobaan yang kita alami itu Bapak Ibu. Yang saya bilang tidak menghancurkan kita. Tapi membentuk kita menjadi pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau. Mental kita dikuatkan, mental kita dibentuk menjadi mental yang kuat. Kita dibentuk bukan menjadi anak-anak yang cengeng. Anak-anak yang dikit-dikit marah, mutung. Enggak. Tapi proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi Bapak Ibu. Itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan bagi Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, dulu saya nggak ngerti. Tapi saya baru mengerti sekarang. Justru saya berterima kasih buat orang-orang yang sudah membentuk saya. Memproses saya. Saya bersyukur lewat mereka. Akhirnya Tuhan memakai saya. Lewat mereka saya boleh mengerti. Lewat mereka saya boleh berharap kepada Tuhan. Lewat mereka saya boleh bergantung kepada Tuhan. Lewat mereka saya diajar untuk saya tidak bergantung kepada manusia. Untuk saya tetap ngandalin Tuhan. Untuk saya berlutut, untuk saya berdoa. Kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya tawar hati. Saat ini kalau engkau sedang mengalami, engkau marah sama Tuhan karena kau bilang Tuhan gak selesai-selesai. Tuhan kau begini terus ya sampai kapan? Sabar saudara. Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan ingin kita itu menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi yang menjadi kebanggaan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah hati kita adalah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Hati kita hati yang mau rela dipakai oleh Tuhan. Kita harus sabar, jangan putus asa, jangan tawar hati. Jangan akhirnya engkau kecewa meninggalkan Tuhan, jangan Bapak Ibu. Tapi biarlah Bapak Ibu kita jalani semuanya ini. Kita jalani karena semuanya itu untuk kebaikan kita. Dia ingin kita menjadi pribadi yang kuat. Dia ingin kita menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya Bapak Ibu ya.
Jangan kita tawar hati, karena tawar hati itu membuka pintu gerbang menuju segala dosa. Kita harus kuat Bapak Ibu, kita harus kuat menghadapi segala sesuatunya. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan membentuk kita, Tuhan akan mengangkat kita lebih daripada pemenang. Karena itu adalah janji dari kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Malam hari ini hanya sederhana yang bisa saya sampaikan. Jangan kita tawar hati. Kenapa kita gak boleh tawar hati? Karena kita punya Tuhan yang menyertai. Kita punya Allah Immanuel. Yang kedua, pencobaan atau penderitaan yang kita alami adalah pencobaan yang ringan, tidak melebihi daripada kekuatan Bapak Ibu semua. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa. Sederhana yang hamba sampaikan Bapa. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang terus bekerja bagi setiap mereka. Sidang jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah VIP Bapa. Kalau di antara mereka ada yang tawar hati karena masalah mereka. Kalau di antara mereka ada yang tawar hati karena sekeliling mereka. Ampuni mereka ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa, Tuhan kuatkan saudara-saudara kami. Kalau saat ini ada yang tawar hati, Tuhan rangkul mereka, Tuhan peluk mereka. Tuhan sendiri yang membalut hati mereka Bapa, sehingga mereka boleh dikuatkan. Sehingga mereka boleh percaya, yakin bahwa Tuhan Kau menyertai mereka. Kau yang menghapus air mata mereka. Engkau sendiri yang menolong mereka. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka Bapa. Tolong mereka semua Bapa. Tolong mereka semua Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga mereka boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan Bapa. Tuhan yang tolong mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi seluruh sidang jemaat-Mu VIP Bapa. Berkat-Mu tercurah bagi setiap mereka. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Dikuatkan, diteguhkan hati mereka, kaki mereka, mata mereka agar fokus melihat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mengikuti ibadah VIP, sekarang masuk di dalam warta. Kita akan jumpa kembali di ibadah hari Minggu pukul 9 dan pukul 10.15. Pastikan Bapak Ibu hadir dan juga mendaftar di link pendaftaran yang akan dibuka di hari Kamis. Ya Bapak Ibu, terima berkat-berkat Tuhan yang baru, kekuatan-kekuatan yang baru di ibadah raya hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami masalah pergumulan, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka terlilit hutang, biarlah Tuhan juga yang tolong memberikan mereka jalan keluar. Sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap hutang piutang yang mereka harus bayar. Buka tingkap-tingkap langit-Mu, buka berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kalau mereka terikat akan kuasa kegelapan, biarlah Tuhan lepaskan. Terikat akan minuman keras, Tuhan juga lepaskan. Terikat akan roh rokok juga Tuhan lepaskan. Terikat akan pergaulan bebas juga Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terikat akan kuasa-kuasa kegelapan, hal-hal yang tidak berkenan, kenajisan, Tuhan juga lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan hidup mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan berikan penghiburan. Dan kami percaya Tuhan damai sejahtera Tuhan, kelepasan, kemenangan Tuhan berikan bagi setiap sidang jemaat-Mu Bapa. Dan hari
hari ini Tuhan kami akan menerima berkat yang berasal daripadamu. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang datangnya daripada Kristus. Berkat yang terbaik, terutama teristimewa mengalir bagi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara disertai Tuhan sampai kesudahannya, dan segala sesuatunya yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Dan semua yang percaya kita katakan amin.